يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah Bapak dan Ibu sekalian, semoga pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam dada kita sehingga apa yang sudah kita kerjakan pada malam hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada perkembangan baru. Saya tuh tipenya dengan kamera itu agak ini Pak. Sehingga saya dengan medsos itu tidak punya, Facebook juga ini dan tidak. Sehingga tadi nge-share di status itu tidak ada yang melihat, berarti saya sukses. Sehingga agak grogi besok lagi. Lebih suka di balik layar gitu. Ini biasanya kalau ini kerjaan tiang-tiang sing boten kecanda ini kalau canda. Nah sing pun tiang-tiang nyanda pun kesane disandanya. Bapak dan Ibu sedaya, alhamdulillah wonten dalem menika kita lanjutaken malih hadis nomor pinten? 20. Sekarang Pak tesih. Nggih tesih panjang bahasane pun nggih. Bahasane pun tesih panjang nggih insyaallah. Hadisnya maknanya sangat dalam sekali Bapak sekalian. Kemarin baru faedah yang kedua ya ibadi kullukum dhalun ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Dan supaya kita bisa meresapi kembali hadis yang ke-24 ini, kita baca bareng-bareng terlebih dahulu. Nanti kita mengambil faedah poin yang ketiga. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Silakan diteruskan. Yes, kalau tadi balik. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum. Ya ibadi kullukum 'arid illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an
wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lam tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma nafasa dhalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma nafasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, kita baru mengambil faedah dari ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastaduni ahdikum. Ya, nembe faedah ini. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah sesat atau tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan memberimu petunjuk. Faedah pun sampun sarang-sarang kita was wonten pertemuan kalau ini. Poin ingkang saged dimurojaah inggih punika napa Bapak sekalian? Faedah pun poin yang penting salah satunya adalah hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala saja Bapak sekalian. Berarti dari sini kita ribut kedah nyuwun pitedah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing boten angsal nyuwun pitedah dumateng selain Allah Subhanahu wa taala. Doaipun apa kalau ini? Sampun dihafal? Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa naf'a wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa naf'a wal ghina. Iki poin ingkang enteng tapi nek jenengan saged nglampahi pas saged nglampahi insyaallah faedahipun saya dumateng awake dhewe. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita perlu mengulang
beberapa bab di dalam pelajaran itu. Kemarin saya membaca sebuah artikel itu, terkadang ada pengajar itu hanya menyampaikan terus pulang tanpa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana terkadang itu sangat penting supaya bisa meresap ke dalam dirinya. Makanya ada sebuah ustadz itu dokter itu menulis di Saudi pun, di Universitas Madinah pun demikian, adanya syekh datang ngajar terus pulang. Tapi juga ada sebagian ustadz atau syekh yang datang tapi kepingin banget mahasiswanya paham dan bisa mengamalkannya. Maka salah satu poin dari penelitian itu kalau di dalam pembelajaran adalah murojaah beberapa yang sudah kita pelajari sehingga bisa meresap ke dalam pikiran kita dan bisa menjadi amal soleh buat kita semuanya. Dan salah satu poin dari hadis ini yang sudah kita pelajari di pekan kemarin Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Niko bahwa hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Niki nek kita paham sangat, insya Allah jenengan sedaya kula saged mengurangi migrain, pusing-pusing dan lain sebagainya. Kenging apa wae. Nggih, saged apa mboten? Insyaallah. Saged. Hubungannya apa Bapak sekalian? Terlalu banyak ambil pusing terhadap orang. Nggih, karena semua hidayah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau niku tesih pusing berarti tesih nggih. Mikir ke anak ora soleh-soleh iki kaya napa ngoten. Iya, kadang ngoten niku. Makanya tingkat pasrahnya nanti katanya dengan faedah yang selanjutnya adalah sangat besar sekali, bahwa semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah nomor saat jadi pun ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini selanjutnya pun kulukum jai'un, sesungguhnya kalian itu adalah yang orang-orang yang lapar, illa man an'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Ya. Hadis, potongan hadis berikut saged mengambil kita mendapatkan pelajaran yang sangat banyak sekali Bapak sekalian. Faedah nomor setunggal saking potongan hadis punika. Ta'riful ibadi bi faqrihim wa hajatihim ilallah. Bapak dan Ibu sekalian, potongan hadis yang sampun panjenengan maos wau itu akan memberi dampak yang besar apabila kita mengetahui bahwa kita itu adalah hamba, yang mana seorang hamba itu identik dengan fakir. Apa fakir namanya? Miskin. Ya. Paham ini ya? Potongan hadis yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu sekalian memberikan faedah yang besar sekali, bahwa kita harus mengetahui ta'riful ibad bi faqrihim, bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat tidak punya apa-apa, yang fakir. Wa hajatin ilallah, dan senantiasa membutuhkan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki kenging apa Bapak sekalian? Karena derajat seseorang semakin dia tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkatnya. Sebaliknya pun kan kalau ada orang yang kalau di kehidupan bangga dengan keilmuannya, hartanya, jabatannya, itu kan mungkin bisa dihormati oleh orang lain. Tapi di hadapan Allah buat mengatakan itu. Sebaliknya, semakin kita mengetahui bahwa kita adalah hamba yang mana identik dengan tidak punya apa-apa dan senantiasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saged dipahami Bapak misalnya jenengan saged wonten gambaran itu napa dereng? Saged nggih. Insyaallah nggih.
Tapi pikirannya apa? Layang-layang. Layang-layang, masih merasa dia sendiri yang bisa menyelesaikan segala urusan. Dia mau buat ini. Ya, makanya dari sini Bapak Ibu sekalian, jangan kalau mau kitab salah satu kitab Al-Qayyim ini yang jarang dilakukan orang adalah mengetahui dirinya sendiri. Sebenarnya saya itu siapa? Kekuatan saya di mana? Kelemahan saya di mana? Dan saya itu akan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang harus diperbaiki? Dan kira-kira amal apa yang sudah saya punyai dan itu menjadi penunjang saya menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada sebuah perkataan bahwa kalau kita tidak mengetahui hal-hal seperti itu Bapak, ibaratkan kemarin yang ya cintanya futsal. Kan kita semua menuju Allah Subhanahu wa taala, pengennya menang ya. Kalau kita ibaratkan futsal, kemarin SD Arum sama SD Mojosari kali menang besar kali ini, membanding dengan aku. Kalau kita hanya mengamalkan bahwa kemampuan kita itu beribadah terus, tapi tidak tahu kelemahan kita sakit jebol apa betul Bapak? Sakit apa betul? Main futsal kok nyerang terus pertahanannya buat ternyata ini kita sakit menang apa betul? Sakitnya tapi kemungkinan jebol. Makanya Bapak lihat penting sekali kita mengetahui kira-kira kelemahan saya itu apa supaya kita nanti perjalanan pada Allah Subhanahu wa taala saged sakecok. Nggih. Makanya di sini Bapak ta'riful ibad bi faqrihim wa hajatihim ila Allah min jami'il wujuh. Panjenengan sedaya nak sampun ngerteni panjenengan bahwa hamba dan hamba itu identik dengan tidak punya apa-apa dan senantiasa butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala min jami'il wujuh, dari segala apapun. Dari segala apapun. Tapi untuk merubah niki boten gampang lho. Kalau nggih boten. Mun wonten ilmu ning, tapi kalau ini kan ya ibadi kulukum ja'ikun kan. Nak boten pas boten wonten rezeki. Kemut-kemut apa boten? Kemut Bapak ya. Nak boten jenengan Masya Allah ya. Benjing ya. Ibu-ibu ya, nak benjing dari wonten nyotro dan tumbas lauk apa nggih. Kinten-kinten senyum-senyum napa mboten? Kemut. Saya ini bapaknya ya. Nggih. Ta'riful ibad bi faqrihim. Pengetahuan seorang hamba dengan kemiskinannya, dengan ketidakpunyaannya, dan wahajatihim, dan senantiasa membutuhkan ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala min jami'il wujuh, dari segala apapun atau segala segi. Ya. Mari Bapak sekalian. Ya. Jenengan ini poin sangat penting nih. Artinya benar-benar merasakan bahwa kita itu hamba yang tidak punya apa-apa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mempunyai segala sesuatu. Wa in min syai'in illa indahu khazainuhu. Dan tidak sesuatu pun kecuali di sisi Allah perbendaharanya. Dan tidak ada sesuatu pun kecuali di sisi Allah adalah perbendaharanya. Itu surat Hijr ayat nomor 21. Bapak dan Ibu sekalian, kalau jenengan nanti memahami ini, jenengan nanti akan merasakan ibadah itu lebih nikmat. Ya betul. Nikmat apa tambah pusing Bapak Ibu sekalian? Nikmat, ya. Seorang semakin menikmati ibadah, menawi wonten dia itu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang bagus.
Di samping kecintaan, dia juga harus menyadari dirinya bahwa dia itu adalah hamba yang penuh dengan kekurangan. Sehingga rasa-rasanya kita itu menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat membutuhkan. Ini semakin tinggi kecintaan kita pada Allah dan semakin kita merasa rendah di hadapan Allah, maka kita akan bisa mengaplikasikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jenengan sih ibadah pun kula nggih ngoten, ibadah kok tesih hampar niku kita wonten salah napa wonten bener ya? Bener sedaya napa wonten kedah wonten koreksi nipun? Koreksi nggih. Dan itu saya merasakan kemarin Bapak sekalian. Ini kelihatannya ada sesuatu yang salah. Ibadah itu kok hampar gitu. Oh ternyata ada benar, ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan ibadah saya. Ternyata semakin kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala-galanya, kemudian kita adalah hamba yang tidak punya apa-apanya, insya Allah ibadah kita akan semakin nikmat. Dan dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar bisa mengaplikasikan ya, agama Islam ini. Islam itu atau sifat apa Bapak Ibu? Jenengan kan agama Islam sedaya wae. Artosipun Islam itu apa? Ya. Khusus salah saya. Ya, yang kemarin sudah kita pause ya. Bahwa kalau secara lughat ya, secara bahasa terminologi ya, Islam adalah al-istislam, penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu benar-benar mengaplikasikan bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kok syirik niku mboten angsal? Karena syirik niku adalah penyerahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti saya sedikit bacakan tawakalnya para ulama terdahulu. Ini menjadi motivasi kita supaya kita umat Islam benar-benar menjadi umat yang kuat, yang hanya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ini kan ada sebagian ini ya. Artinya mungkin untuk berhati-hati kita dengan membuka donasi misalnya seperti ini, itu akan menguatkan hati kita. Artinya kita hanya hidup sekali Bapak sekalian. Semoga dengan hidup kita sekali ini benar-benar menguatkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa merasakan nikmatnya kita memeluk agama Islam ini dengan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat dipahami ya. Poin pun penyadaran diri kita bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hamba adalah tidak punya apa-apa dan senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah gudangnya segala sesuatu. Dalilnya pun wonten surat Al-Hijr ayat 21. Ya. Al-Hijr ayat 21. Dan tidak sesuatu apapun kecuali di sisi Allah perbendaharaannya. Faedah salanjutipun faqrul ibadi ilallah fi tu'amihi wa syarabihim. Miskinnya hamba Bapak sekalian, tidak punyanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam makanannya dan minumannya. Fakir di sini artinya senantiasa membutuhkan ya. Butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam
makanan dan minuman. Dalam segala hal. Dan di sini faedahnya adalah di dalam makanan dan minuman. Dalilnya nomor Bapak sekalian. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Fakir di sini kan miskin ya, tapi diartikan butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Fatrul ibadi ilallah fi tu'amihim wa syarabihim. Karena potongan hadisnya adalah kulukum ja'imun ilaman at'amtuhu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian adalah lapar kecuali yang aku beri makan. Di sini menunjukkan bahwa fatrul ibad ilallah fi tu'amihim wa syarabihim, menunjukkan bahwa kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam makanan dan minuman. Niki jenengan buatan merasakan susahnya air itu nggih buatan sepinten merasakan gitu. Jenengan tapi kan air lancar ya. Buatan tugas kan? Tugas mau buatan. Buatan. Kan ngebor buatan toyone saya. Dan bermasang ya saged dan minum mandi ge saged dan terpenuhi kebutuhan itu. Nah, teng daerah kula Bapak sekalian. Nggih. Tengkorot jadi gerobokan itu kan khusus pun daerah pulau. Nah, toyo ini tumbas ngeduk sumur pun jerone pun 100 meter langkung niku mboten wonten medal sumberipun. Alhamdulillah masih bisa beli air, tapi itu merasakan bagaimana kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala di dalam air itu. Sehingga dulu kita itu biasa ngambil air dari sungai. Jadi kan kalau ngetos sepeda onta ini ngetos ya. Ya niku naik turun gunung ngangge sepeda niku, mendete itu teng kali di keduk wonten kan wonten toya niki. Biasanya nyumbang. Nah, mboten nggih ndekeke apa niku? Jerigen teng sabin, dalu ndekeke jerigen teng sabin, mangke enjinge nembe wonten sumber ya, terus diisi nembe dipendet. Itu butuh berapa waktu. Nah, demikian buatan ya. Dan itu insyaallah ini semakin menunjukkan kita bahwa butuh terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja adalah minuman. Makanya nanti yang Malang Batu natang Sidoarjo ini kan butuh betah ya. Cepet-cepet dan wangsul ya. Karena sudah merasakan nikmatnya. Kecuali Mas Doni ini. Fatrul ibad ilallah fi tu'amihim wa syarabihim. Butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam makanan dan minumannya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah sangat-sangat miskin atau butuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-ghaniyyu al-hamid, yang maha mempunyai dan maha terpuji. Faedah salah tersebut al-irsyadu ila talabi dzalika minallah. Al-irsyadu ila talabi dzalika minallah. Hadis punika Bapak dan sekalian menunjukkan bahwa kita harus minta hal yang tidak punya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan sekalian kita harus minta pada Allah Subhanahu wa taala karena semua itu adalah yang mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Faedah salah pun ana du'a sababul khairi ma indallah. Bapak dan Ibu sekalian, jenengan nak kersa
sesungguhnya doa panjenengan sedaya itu, doa yang kita ucapkan adalah sarana untuk kita mendapatkan apa-apa yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Anad du'a sababun linaili ma'indallah. Sesungguhnya doa adalah sebab mendapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan bosan-bosan tunggu di mata Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Sinten tiyang ingkang boten purun nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaih. Allah badhe marah dumateng tiyang punika. Nggih. Makanya kita senantiasa diperintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kadang dia susah ya, nak buat nonton taufik kalau ini taufik kan nonton kali ya, hidayatul taufik, hidayatul bayan. Nah buat nonton hidayatul taufik untuk berdoa itu nggih angel. Padahal kita sudah mengetahuinya bahwa ana du'a sababun linailil ma'indallah. Sesungguhnya doa itu adalah sebab untuk mendapatkan apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk apa-apa yang sudah terjadi dan apa-apa yang belum terjadi. Ya. Pada sekalian, doa ini penting sekali ya. Doa sangat penting sekali buat kita semuanya. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Senjatanya orang beriman. Makanya jenengan, nah kalau niki sebenarnya masalah niki nak kangge doa kita cepat selesai apa mboten niki? Insya Allah nih. Tapi jenengan kalau ini kan untuk mencurahkan segala apa yang menjadi masalah di hadapan Allah ini kan dibuatan gampil. Gampil apa buatan apa? Buatan gampil kan ya. Karena mikirin apa karena langsung pasang di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena mikir. Nggih. Dan ini Bapak, kalau nggih terkadang itu apa yang salah ini? Padahal di sini sudah dijelaskan bahwa doa adalah sabab linaili ma'indallah, sebab untuk mendapatkan apa-apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya pun masyru'iyatu doa fit matalibid dunya wal akhirah. Disyariatkannya doa untuk meminta apa-apa yang ada di dunia dan di akhirat. Segala sesuatu yang jenengan inginkan, baik itu di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah diminta dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la yunafil akhda bil asbabil ukhra, dan itu tidak menafikan kita untuk mengambil sebab yang kita bisa melakukannya. Ya, artinya dengan doa itu tidak hanya sekedar doa saja, tapi kita juga harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan amalan kita, dengan pekerjaan kita, atau dengan kegiatan kita. Hasba sunanil kaumiyah, sebagaimana ya, sunan kaumiyah itu artinya sesuatu yang terjadi yang bisa kita lakukan. Lapar, dan makan. Maksudnya kan usaha ya, doa ini tapi usaha untuk makan. Kalau tidak ada rezeki ya, kalau tidak ada uang untuk membeli bensin, dia bekerja, kemudian doa dan bekerja. Maksudnya itu ya, sababun kauniyah. Katijarah sebagaimana perdagangan, wasira'ah dan pertanian, wasina'ah dan seperti pabrik atau perusahaan-perusahaan itu ya. Artinya kita boleh berdagang, boleh bertani dan boleh bekerja di pabrik atau perusahaan. Pak Didi berani wonten ada ya.
ambil faedah yang penting dari poin yang sudah kita baca. Wonten pinten poin Bu? Gangsal apa nggih? Nah, 5. Gangsal nggih. Poin gangsal Bapak sekalian, saged kita ambil penting salah satunya adalah sifat tawakal kita. Sifat tawakal kita. Adanya usaha, adanya doa. Adanya usaha, adanya doa. Dan ini salah satu usapan yang disampaikan ulama dalam bahasa Indonesia. Ibu barangkali bisa mencermatinya. Pernah dihilangkan padaku dalam keadaan setengah tidur dan setengah terjaga. Ini penting sekali Bapak. Terkadang masalah kita itu tidak selesai karena kita menceritakan masalah kita kepada orang lain. Jangan nak masalah kok menceritakannya kepada orang lain terkadang nggak akan selesai. Ini ulama sudah berkata, janganlah kamu tampakkan kebutuhan kepada selainku, artinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kamu lakukan itu, aku akan melipat gandakan kebutuhanmu itu. Janganlah kamu tampakkan kebutuhan kepada selainku, artinya selain Allah. Karena jika kamu lakukan itu, aku akan melipat gandakan kebutuhanmu itu sebagai balasan keluarnya kamu dari batas kehambaanmu. Sangat dipahami Bapak sini. Ibu-ibu kadang masalahnya betul selesai ini apa ini? Ini kakek cerita masalahnya betul temennya. Saya itu nomor buatan ini. Ini ulama ya. Makanya kemarin saya sama istri itu diskusi panjang loh, berhari-hari berbulan. Kira-kira masalahnya apa kok nggak selesai ya? Ternyata kadang kita suka menceritakan masalah kita kepada orang lain. Suka menceritakan masalah kita kepada orang lain dan tidak mempercaya Allah adalah pemilik segala sesuatu. Makanya tambah lagi masalah. Ibu-ibu sadar dipahami jadi ini. Insyaallah ya. Mungkin ibu-ibu wonten hidayah sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tegar dengan masalahnya itu. Ini seorang ulama ini, janganlah kamu tampakkan kebutuhan kepada selainku, karena jika kamu lakukan itu, aku akan melipat gandakan kebutuhanmu itu sebagai balasan keluarnya kamu dari batas kehambaanmu. Karena kita tidak percaya bahwa ini kurang ya, atau ada sesuatu yang kita tidak yakin dengan tolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah nomor kali sehingga digunakan ulama. Aku mengujimu dengan kemiskinan agar kamu menjadi pribadi yang seperti emas murni. Bapak Ibu sekalian, aku mengujimu dengan kemiskinan agar kamu menjadi pribadi yang seperti emas murni. Maka jangan sekali-kali memalsukannya setelah emas itu telah dicetak. Artinya ujian kita itu akan membentuk kita itu benar-benar hambanya Allah atau tidak. Apakah emas yang Allah bentuk itu benar-benar akan menjadi emas atau semu, perak dan sebagainya. Makanya pentingnya kita meyakini tadi bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak gadah masalah curhatnya di batang sinten? Di batang sinten Bu? Ibu-ibu nak wonten masalah curhatnya pun di batang sinten? Iya, gimana? Iya, Allah bermiye. Iya. Faedah selanjutnya pun ya, sepadas kita tauhid kita semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menetapkan bagimu kefakiran dan bagiku kekayaan. Jika kamu mengadukan kefakiran itu padaku, niscaya aku memberimu kekayaan. Sadar dipahami Bapak sekalian? Aku menetapkan bagimu kefakiran dan bagiku kekayaan. Jika kamu mengadukan kefakiran itu padaku, niscaya aku memberimu kekayaan. Namun jika kamu mengadukan kefakiran itu kepada selainku,
Mbak, aku ini nggak boleh ini Mbak. Terlalu cepat ya? Ditulis. Oh ditulis tuh. Makanya di faedah nomor 3 ya. Aku menetapkan bagimu kefakiran dan bagiku kekayaan. Jika kamu mengadukan kefakiran itu padaku, ini kalau boten-boten dalam segera yang membahas kitab ini. Jika kamu mengadukan kefakiran itu padaku, niscaya aku memberimu kekayaan. Namun jika kamu mengadukan kefakiran itu kepada selainku, niscaya akan aku putuskan darimu semua bentuk pertolonganku sebagai tanda tercampaknya kamu dari pintuku, sebagai tanda tercampaknya kamu dari pintuku, sebagai tanda tercampaknya kamu dari pintuku. Masya Allah Bapak sekalian, ini hadis ini benar-benar menempatkan kita pada kemerdekaan seorang hamba. Dan ini susah, kadang susah loh zaman sekarang. Sekarang kan ada sedikit masalah atau status, apa boleh? Status karena masalah nomor biasanya sakit sidik status, buat apa status. Padahal ini masya Allah berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Bagaimana kuatnya tauhid mereka. Yang pertama tadi, janganlah kamu tampakkan keburukan kebutuhan kepada selainku, karena jika kamu melakukan itu, aku akan melipat gandakan kebutuhanmu. Makanya semakin kita mempertunjukkan masalah kita kepada orang lain, masalah kita insya Allah tidak akan selesai. Artinya di sini Allah benar-benar ingin kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya benar-benar semakin kita semeleh kepada Allah, berarti derajat kita semakin tinggi, apa buatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala semakin tinggi. Artinya kita benar-benar butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat juga tadi ya, aku mengujimu dengan kemiskinan agar kamu menjadi pribadi yang seperti emas murni. Karena ujian demi ujian membuktikan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak ini hambaku? Butuh kepada aku atau tidak? Merasa butuh atau buatan? Nanti salah satunya adalah dengan ujian kefakiran ini. Akan berdasarkan tambah butuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga tadi, ya, jika kamu mengadukan kefakiran itu padaku, niscaya aku akan memberimu kekayaan. Namun jika kamu mengadukan kefakiran itu kepada selainku, niscaya akan aku putuskan darimu semua bentuk pertolonganku sebagai tanda tercapainya kamu dari pintuku. Makanya yang rumiyin nak sepuh niku pesenin apa bapak sekalian? Pesenin apa? Pasrah semeleh dumateng Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, umur sekawan dosa ke atas kok tesih pikirane niku kan daya nomor. Makanya tiap-tiap sepurumnya wis pasrah ini semeleh ini. Misalnya orang membuat hati kita semakin tenang. Karena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contohnya pun Mas Kulon. Mas Kulon itu saat dari umur sekawan dosa itu sakit
lemes terus untuk ini. Dibawa ke rumah sakit, lemes lagi. Bawa rumah sakit, lemes lagi. Akhirnya yang baik pun berprinsip udah serahkan pada Allah. Alhamdulillah lebih sehat. Kadang wonten sesuatu yang perlu seperti itu. Pasrahnya lebih dibesarkan ketimbang usahanya. Dan ini adalah salah satu perkataan ulama di dalam kitab Fawaidul Fawaid yang diterjemahkan. Sampun ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini doa yang perlu jenengan maos ya. Ini kan jaik dan kegelisahan, kesusahan perlu doa supaya kita terhindar dari doa, ya, terhindar dari masalah tersebut. Kan kita tidak akan lepas dari kesusahan, kegundahan dan kesedihan. Doa itu apa Bapak Ibu sekalian? Doanya ternyata banyak hubungannya kita menyatakan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa pun jenengan saged maos mengene, Allahumma inni abduka. Allahumma inni abduka wa banu abdika. Ya, wa banu amatika. Nasiyati biyadik. Madin fiya hukmuk. Adlun fiya qadok. As'aluka bikulis min huwalak. Samaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. Au alamtahu ahadan min khalqik. Au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak. An taj'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hamdi. Niku doa ibu menawi dengan wonten kesedihan, wonten gundah gulana, wonten kesusahan, wonten selesai salah satu doa yang disunahkan dibaca adalah doa ini. Ya, mungkin dengan sakit atas piyambaknya. Allahumma inni abduka dan seterusnya. Ini adalah membuktikan bahwa kita benar-benar pasrah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Kan tiyang nak mboten pasrah niku kan mikir terus nggih. Niku dialami keluarga kula mboten nggih. Bertahun-tahun sakit niku sanes Mas kula nggih. Bertahun-tahun sakit karena trauma, itu setiap ada ini mikir terus masalahnya ini apa, solusinya apa, nggak ketemu. Akhirnya diskusi panjang, salah satu cara adalah pasrah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saat ini wonten perkembangan saya. Perkembangan pun semakin optimis dan semakin menghadapi masalah itu semakin bisa terobati, bisa sekejol. Salah satu pun adalah pasrah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggih tadi kok supaya itu anaknya nikah itu mikirnya dia kan anak wedok umur sekawan itu dari nikah digoleki jodoh mboten purun-purun ya. Mikirnya kenceng akhirnya pun sakit opnam ya. Akhirnya sakit opnam. Tapi nak mikirnya pasrahnya lebih radi rileks ya. Insyaallah lebih sehat. Ingatan ya. Mungkin panjenengan sedaya angsa taufik dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita senantiasa menyadari bahwa diri kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kali menawi dengan merasakan gundah gulana, sedih, susah, kok mboten rampung-rampungi, salah satu sunnah untuk berdoa adalah dengan doa tadi, Allahumma inni abduka dan seterusnya. Mungkin kita sudah saged ansar faedah dan saking belajar sarang-sarang tentang nikah mendapatkan topik untuk senantiasa mengamalkan doa ini sehingga kita benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan tauhid kita selama kita hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita benar merasakan bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita berharap dengan tauhid kita yang kuat kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada husnul khatimah sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babus Salam TV.